Perkenalkan, nama saya Muhammad Absolut Nurul. Saya berasal dari kelas 15 dan saya berasal dari Seman 1 Dekolot. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem periodik unsur atau SPU serta sifat keperiodikan unsurnya. Nah, yang pertama ada triade de Bruyner yang ditemukan tahun 1829. Jadi, de Bruyner ini nemuin kalau beberapa unsur bisa dikelompokin jadi 3 atau disebut triade karena punya sifat kimia yang mirip dan berat. Atom unsur tengahnya hampir sama dengan rata-rata berat atom dua unsur di pinggirnya. Jadi misal atom A sama atom C dijumlahin, nah terus dibagi dua, nah itu hasil atom keduanya. Yang kedua ada Octave Newlands yang yaitu tahun 1864. Jadi Newlands ini menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Dan dia juga sadar kalau setiap unsur ke-8 punya sifat yang mirip dengan unsur pertama. Jadi kayak ada pola nada musik lah, makanya disebut hukum oktav, yaitu 8 nada. Contohnya unsur ke-1 litium atau singkatnya Li, terus unsur ke-8 natrium. Nah, sifatnya ini mirip, sama-sama logam alkali. Nah, yang ketiga ada sistem periodik Mendeleev tahun 1869. Jadi, Mendeleev ini tuh nyusun unsur berdasarkan naikan massa atom, tapi dia ini lebih pintar karena dia nyadar ada beberapa unsur yang belum ditemuin. Jadi dia sengaja ninggalin ruang kosong dan memprediksi sifat unsur yang bakal ngisi ruang itu nanti. Jadi dia ini bakal nebak kalau ada unsur Eka silikon dan ternyata pas ditemuin namanya germanium atau J. Dan sifatnya bener banget kayak prediksi dia. Nah, yang terakhir ada sistem periodik modern atau Moseley yang ditemuin tahun 1913. Nah, jadi Henry Moseley ini memperbaiki sistem Mendeleev dengan cara nyusun unsur berdasarkan nomor atom atau jumlah proton, bukan lagi massa atomnya. Jadi dari sinilah lahir SPU modern yang kita pakai sekarang. Ciri-cirinya sih kayak tabel terdiri dari periode baris dan golongan kolom. Nah, unsur dalam satu golongan punya sifat kimia mirip. Jumlah kulit elektron juga ditunjukin oleh nomor periodenya. Nah, yang kita bahas kedua ada sifat keperiodikan unsur. Jadi, sifat-sifat unsur dalam tabel periodik ini berubah secara teratur dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Nah, yang pertama ada jari-jari atom. Nah, buat pengertiannya, jadi jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom ke elektron terluar. Ini nunjukin seberapa besar ukuran atomnya. Nah, pola perubahannya ini dari atas ke bawah dalam satu golongan. Makin besar, makin banyak, makin bertambah juga jumlah kulit elektronnya. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, makin kecil juga karena jumlah protonnya makin makin banyak. Jadi tarikan intinya makin kuat ke elektron. Nah, buat yang kedua ada afinitas elektron. Afinitas elektron ini adalah energi yang dilepasin saat suatu atom menangkap satu elektron baru. Jadi makin besar nilainya berarti atom itu semakin suka nangkap elektron. Polanya ini kiri ke kanan semakin besar karena atom makin pengen punya elektron biar stabil. Kalau dari atas ke bawah semakin kecil karena kulit makin jauh dari inti, jadi tarikannya lemah. Mungkin bisa disebut kayak graviti mungkin ya. Nah, pada yang ketiga ada energi ionisasi. Nah, jadi energi ionisasi adalah energi yang dibutuhin untuk ngelepasin satu elektron dari atom netral. Nah, semakin besar energinya, berarti atomnya juga semakin susah melepas elektron. Dari kiri ke kanan semakin besar karena elektron makin kuat ketarik ke intinya. Kalau dari atas ke bawah semakin kecil karena elektron terluarnya makin jauh dari inti. Oke, yang keempat ada ke elektron negatifan. Jadi ke elektron negatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain dalam sebuah ikatan kimia. Makin besar nilainya, makin kuat atom itu narik elektron. Pola perubahannya dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Unsur buat contoh unsur yang paling elektron negatif ada fluorin atau simbolnya itu F di SPU. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan, saya masih belajar. Terima kasih dan maaf kalau ada salah.